Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan satu sim saya membahas materi mengenai polaritas, kelarutan, dan lipofilisitas yang mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat. Saya sendiri tertarik untuk membahas salah satu topiknya yang mengenai kelarutan yang mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat. Eh, untuk itu, saya meminta bantuan ChatGPT untuk mempermudah mencari jurnal yang relevan dan juga permasalahan menarik dalam jurnal tersebut secara sederhana. Lalu ChatGPT merekomendasikan beberapa jurnal dan saya tertarik dengan salah satu jurnal yang berjudul Often Neglected Steps in Transforming Drug Solubility from Pure Water to Psychological pH, di mana ChatGPT menjelaskan bahwa jurnal ini membahas dalam pengembangan obat, kelarutan sering diukur dalam air murni atau pH 7. Namun di dalam tubuh, obat tidak berada di air murni, melainkan lingkungan dengan pH yang berbeda-beda. Masalahnya, nilai kelarutan di air murni sering tidak merepresentasikan kelarutan sebenarnya di tubuh. Berikut adalah jurnalnya, dan setelah saya cari tahu lebih lanjut, di Simago, ternyata jurnal ini sudah terindeks Q1. Karena jurnal yang saya gunakan menggunakan bahasa Inggris, saya menggunakan bantuan Google Translate untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Berikut hasil terjemahannya, yaitu langkah-langkah yang sering diabaikan dalam mengubah kelarutan obat dari pengukuran tunggal dalam air murni menjadi kelarutan pH yang sesuai secara fisiologis. Lalu saya kembali cek periksa langsung dalam jurnalnya, ternyata benar bahwa kelarutan dalam air digunakan untuk memprediksi ketersediaan obat untuk absorpsi. Namun tubuh manusia tidak berada dalam kondisi air murni, melainkan pada lingkungan dengan pH dan kekuatan ionik tertentu. Inilah yang menjadi titik awal kritik pada jurnal ini. Selain itu, salah satu temuan menarik pada jurnal ini adalah bahwa obat yang secara teori dianggap netral ternyata tetap dapat mengubah pH larutan. Ataupun disebut netral, molekul tersebut memiliki gugus fungsi yang dapat terionisasi seperti COOH atau NH2. Gugus inilah yang menyebabkan perubahan pH. Jadi, netral bisa menyesatkan jika kita tidak melihat struktur kimianya. Ini menunjukkan bahwa identifikasi gugus fungsi juga sangat krusial dalam merepresentasikan data kelarutan. Kemudian saya kembali bertanya ke ChatGPT mengenai solusi yang ditawarkan pada jurnal tersebut. ChatGPT menjelaskan bahwa jurnal memberikan solusi berupa tidak menggunakan kelarutan air murni secara langsung untuk prediksi fisiologis, kemudian mengidentifikasi semua gugus fungsi yang dapat terionisasi, menghitung semua nilai pKa dan tahap ionisasi, dan menggunakan persamaan kesetimbangan untuk menghitung spesiasi pada pH fisiologis. Kemudian untuk memastikan, saya kembali periksa solusi yang ditawarkan pada jurnal. Solusi yang ditawarkan jurnal adalah menggunakan konstanta ionisasi untuk menghitung spesiasi pada pH tertentu. Dengan demikian, kita bisa menghitung scalar solusi fisiologis, yaitu fungsi netral, pKa, dan pH. Ini mengubah pendekatan dari pengukuran statis menjadi pendekatan berbasis struktur kimia dan kesetimbangan asam basa. Jadi solusi ini dapat bekerja karena ia memasukkan variabel yang sebelumnya diabaikan, yaitu ionisasi gugus fungsi. Lalu juga terdapat solusi kedua, yaitu koreksi aktivitas dan kekuatan ionik. Ketika gugus fungsi terionisasi, konsentrasi ion meningkat, kekuatan ionik meningkat, dan aktivitas efektif molekul berubah. Jika kita dapat menghitung konsentrasi tanpa koreksi aktivitas, maka hasilnya akan bias. Lalu juga kita dapat gunakan model Stokes-Robinson, memperhitungkan interaksi ion-ion, efek hidrasi, perubahan aktivitas akibat kekuatan ionik, sehingga dengan koreksi ini perhitungan kelarutan menjadi lebih realistis terhadap kondisi tubuh yang kaya ion. Selanjutnya, jurnal ini juga menyoroti obat yang memiliki lebih dari satu gugus fungsi asam, seperti asam trikarboksilat, tetrakarboksilat, dan heksakarboksilat. Solusi yang ditawarkan adalah menghitung setiap tahap ionisasi secara terpisah karena masing-masing gugus memiliki pKa berbeda. Artinya, untuk molekul dengan banyak gugus COOH, tidak cukup hanya melihat satu nilai pKa,
Setiap gugus dapat terionisasi pada pH berbeda dan menghasilkan spesies bermuatan yang berbeda. Kesimpulannya, jurnal ini menegaskan bahwa kelarutan obat tidak dapat diprediksi hanya dari data air murni saja. Struktur kimia dan gugus fungsi memainkan peran utama dalam menentukan pKa, ionisasi, spesiasi, dan akhirnya kelarutan fisiologis. Oleh karena itu, pendekatan matematis dan koreksi aktivitas harus diterapkan agar prediksi absorpsi dan distribusi obat menjadi lebih akurat. Terima kasih.